Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini RV Komsel ingin berbagi tutorial cara membuat ujian online di Google Form dengan menggunakan token. Jadi nanti ketika siswa ingin mengerjakan, dia harus memasukkan token terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Langkah pertama, kita harus punya akun Google dulu. Ya, kita bisa buka di akun google.com. Setelah masuk, nanti login. Setelah login, kita masuk ke drive google.com. Nah, ini seperti ini tampilan drive-nya. Langkah pertama, kita klik baru. Ya, ketika sudah kita klik baru, kita ke lainnya, ke Google Formulir. Ini kita klik Google Formulir, dia akan membuka tab baru seperti ini. Oke, sudah masuk ke tab baru untuk membuat soal. Langkah pertama, kita akan membuat judulnya dulu. Misalkan ini kelas 10, prodinya adalah TKJ, mata pelajarannya misalkan sistem komputer. Nah, ini sebagai contoh. Seperti ini, misalkan nama sekolahnya apa ya, ini sebagai contoh saja. Setelah ini selesai, kita akan membuat pertanyaan untuk token. Nah, ini kita klik dulu pertanyaan tanpa judul. Di sini fungsinya untuk kita memasukkan tokennya. Nah, kita beri pertanyaan, misalkan masukkan token Anda, lalu pilih jenis jawabannya adalah jawaban singkat. Lalu di sini klik wajib diisi. Di sini kita pastikan centang validasi responnya, kita centang. Nah, jika sudah, kita pilih file apa yang bisa kita masukkan. Misalkan di sini ada angka, teks panjang, atau ekspresi reguler. Saya misalkan lebih mudah menggunakan teks. Ininya berisi. Nah, ini nama teksnya misalkan UKK 2020, ujian kenaikan kelas tahun 2020 misalkan. Di sini sudah kita buat untuk tokennya. Nah, berikutnya kita tambahkan pertanyaan baru, tambahkan pertanyaan di icon plus. Setelah kita tambahkan, kita isi, misalkan di sini adalah nama lengkap, nama siswa. Ya, kita misalkan kita meminta dia untuk mengirimkan nama siswa, jawaban singkat, kita klik wajib diisi, lalu kita plus lagi, misalkan nomor ujian. Nah, nomor ujian, jawaban singkat, wajib diisi. Atau kita balik, ini ingin saya balik, nomor ujian dulu baru nama lengkap. Ya, jadi seperti ini ya. Nomor ujian sudah, terus nama lengkap. Untuk berikutnya soal, kita plus lagi. Nah, soal misalkan di sini adalah soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan ganda, kita buat opsinya, misalkan di sini jawaban 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4, jawab 5. Oke, ini sudah kita buat jawab 1, 2, 3, 4, 5, kita klik wajib diisi. Nah, untuk menjadikan ini sebagai kuis, pertama kita harus ke setelan. Untuk soalnya kita bisa isi ini, misalkan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 sampai berapa soal, misalkan 40 soal atau 50 soal, berarti ya kita buat sejumlah soal yang kita inginkan. Kita kembali dulu ke setelan. Di setelan di sini ada setelan kuis. Nah, ini kita centang, jadikan ini sebagai kuis, kita centang.
Di sini ada pengaturan responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, ada perjawaban yang benar atau nilai atau poin. Biasanya kalau saya lebih senang buatnya yang ini saya tidak tampilkan, yang saya tampilkan hanya nilai poinnya saja. Jadi ketika mereka selesai mengerjakan, mereka langsung tahu nilainya berapa. Setelah itu diklik simpan. Oke, sudah kita jadikan kuis. Berikutnya kembali ke soal pilihan ganda. Nah, ini kita tambahkan kunci jawaban. Di sini ada kunci jawaban, kita klik. Misalkan dari soal ini jawabannya adalah B atau jawab 2. Lalu kita berikan poin di sini. Misalkan kalau jumlah soalnya ada 50, berarti setiap poin atau setiap soal bernilai poinnya 2, sehingga nanti jumlahnya menjadi 100. Kalau soalnya 40, maka poinnya adalah 2,5. Ini seperti ini. Oke, ini sudah selesai, jawaban sudah, nama lengkap, nomor ujian, dan token. Nah, di sini kita tambahkan tambahkan bagian di bagian sebelah kanan, kita klik. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian 1, ini ada bagian 2. Yang pertama di bagian 1 hanya menampilkan token saja. Lalu di bagian 2 baru kita isi judul. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, seperti ini misalkan instruksinya. Sehingga siswa tidak akan bisa masuk ke soal sebelum dia memasukkan token yang benar. Ya, dia tidak akan bisa memasukkan masuk ke dalam soal atau masuk ke bagian 2 sebelum tokennya ini benar. Nah, di sini teks kesalahan khusus, misalkan mereka salah memasukkan token, berarti kita beri keterangan. Token yang Anda masukkan salah. Hubungi panitia ujian. Misalkan seperti ini. Nah, oke, sudah jadi. Token sudah, bagian 2 soal, nomor ujian, nama lengkap. Nomor ujian dan nama lengkap mau ditaruh di bagian 1 juga boleh, terserah, bebas. Misalkan seperti ini, kita lihat hasilnya, kita view dengan mengklik tombol mata atau perat tinjau. Nah, ini adalah tampilan yang ada nanti ketika siswa sudah mulai mengerjakan. Ada kelas, jurusan, sama mata pelajaran. Nah, di sini masukkan token Anda. Di sini tadi tokennya adalah UKK 2020. Misalkan saya masukkannya adalah UKK 2002 misalkan. Saya klik. Token yang Anda masukkan salah, hubungi panitia. Jika salah, maka dia akan tampil seperti ini dan dia tidak akan bisa masuk ke dalam soal. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam soal, dia harus memasukkan token yang benar, yaitu UKK 2020. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, seperti ini dia sudah masuk ke dalam halaman kedua. Kerjakan soal di bawah ini. Berikutnya tinggal masukkan nomor ujian, nama lengkap, baru dikerjakan ujian. Misalkan ini jawabannya nomornya 001, nama lengkapnya Adi. Soal pilihan ganda, jawab, klik kirim. Oke, ini tadi hasilnya ketika sudah selesai mengerjakan. Siswa bisa lihat skor, kita klik lihat skornya, dan ini sudah muncul skor. Jadi kalau misalkan soalnya sudah ada 50, maka dia bisa nilainya 100. Jadi karena soalnya cuma 1, maka nilainya cuma 2. Nah, ini belum ada waktu, jadi ini baru menggunakan token saja, tidak ada batas waktu. Nah, gimana caranya ketika ingin ada batas waktu? Kita harus buka dulu gsuite.google.com. Ya, di gsuite.google.com kita cari form limiter. Jadi form limiter seperti ini. Ini kita klik plusnya. Jadi kita buka dulu Suite Marketplace, ya, Google Suite Marketplace. Kita buka form limiter. Nah, ini kita tambahkan add on formulir. Ini kita install. Lalu klik lanjutkan untuk pemasangan. Oke, kita tunggu dulu loadingnya sampai dia selesai sendiri.
Oke, ini dia meminta akun, saya klik akun saya. Dia meminta izin, izinkan. Oke, sudah. Form limiter telah diinstal, selesai. Oke, sudah selesai, kita kembali ke Google Form. Kita coba untuk reload. Oke, sudah kita reload. Sudah kita reload ya. Nah, di sini sudah ada form limiter ya, sudah ada form limiter. Jadi icon yang bertambah satu lagi, ada icon tema, pratinjau sama setelan, dan pengaya form limiter. Kita klik set limit. Nah, ini kita set limiternya. Kita tunggu sampai loading. Kita tunggu dulu loadingnya, dia masih loading. Date and time ya, atau number of response ya. Saya biasanya menggunakan date and time, jadi waktu terakhir ya, mengerjakan. Misalkan stop a certain form response when due date on set. Nah, kita set tanggalnya, misalkan ujiannya adalah tanggal 8 Juni 2020, berarti saya klik tanggal 8. Waktunya misalkan ini adalah mata pelajaran pertama. Mata pelajaran pertama misalkan berakhirnya adalah jam pagi ya, pagi misalkan AM. Berarti selesainya ketika mereka siswa mengerjakan jam 8, selesainya jam 10.00. Nah, seperti ini kita klik set. Jadi dia akan berakhir atau stop akan berakhir pada tanggal 8 bulan Juni tahun 2020 jam 10 AM. Ini ada pesan yang bisa kita tulis untuk yang mengerjakan ketika waktunya sudah habis. Oke, kita save and enable. Oke, sudah kita set. Sudah tersimpan. Jadi kalau udah ada tulisan seperti ini sudah tersimpan, sudah selesai, kita minimize saja. Ini respon tadi yang sudah kita kerjakan satu untuk uji coba. Ini juga kalau sudah mengerjakan bisa kita hapus. Nah, kita hapus ya. Kosong kembali. Sudah kosong, kita coba uji coba kembali. Kita klik icon mata. Oke, kita masukkan tokennya UKK 20. Nah, kalau salah, token salah, berarti harus yang benar, UKK 2020. Berikutnya, oke, sudah mulai mengerjakan. Misalkan nomor ujian 1, 2, 3, nama lengkap AA, pilih jawaban, kirim. Selesai, klik lihat skor. Nah, ini seperti ini hasilnya. Skornya adalah sekian. Oke, terima kasih. Itu saja tutorial yang dapat saya berikan, yaitu cara membuat ujian online menggunakan Google Formulir dengan token dan limit waktu. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di channel saya supaya saya lebih semangat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.